Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini gencar ya melakukan safari politik, bertemu dengan partai-partai politik di Indonesia untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, tapi ada satu partai yang belum ditemui oleh Presiden terpilih kita, ada partai PKS pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kita akan melihat bagaimana perkiraannya pertemuan ini akankah terjadi bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini, ada Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik. Mas Nyarwi, apa kabar? Baik, Sehat ya Mas? sehat. Malam Makasih, minggu kita Ken. politik-politik sedikit lah ya. Ya, Nah, sudah bergabung juga ada Mas Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Assalamualaikum, selamat malam Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi, Mbak Caca. malam, Bang Iqbal. Oke, baik. Kita ke Mas Nyarwi dulu deh Mas Nyarwi. Ini kalau kita melihat perjalanannya Pak Prabowo dari koalisi perubahan kan sudah ketemu PKB, sudah ketemu dengan Nasdem, bahkan sering kayaknya kalau ketemu sama Nasdem. Ya. PKS akan ketemu juga nggak nih nanti? Ya, menurut saya peluang PKS untuk ditemui Pak Prabowo itu besar sekali. Kenapa? Karena PKS ini kawan lama Pak Prabowo saya lihat. Oh gitu. Ya, kita ingat ya Ken ya, pemilu 2014 itu PKS salah satu partai yang solid ya mendukung Pak Prabowo untuk Pilpres 2014. Lanjut 2019, PKS ada di situ juga. Jadi kalau dilihat partai-partai pendukung Pak Prabowo itu ya, itu selain PAN, itu PKS yang konsisten saya Oke. lihat gitu ya. Hanya absennya kan kemarin 2024 kan gitu ya, Bung Khalid ya. Jadi itu saja gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, interaksi antar elit-elit PKS ya dengan Pak Prabowo saya kira itu juga bagus ya. Tidak terlalu banyak saya lihat ada. Memang begini, suara-suara kritis PKS itu luar biasa ya selama Pilpres juga ya. Karena kan PKS saya lihat ini konsisten mendukung Anies Muhaimin sehingga memang banyak ya sasaran kritiknya dialamatkan ke kompetitornya. Dan yang paling banyak salah satunya Pak Prabowo dan Gibran kan gitu. Tetapi kalau kita lihat ya Ken ya, dinamika politik yang ada saat ini gitu apalagi misalnya Nasdem, PKB begitu sangat cairnya misalnya ya dengan Pak Prabowo, saya lihat ini peluang PKS untuk merapat itu besar. Oke. Nah hanya saja gitu ya, PKS ini saya lihat DNA-nya itu selama 10 tahun terakhir lebih ya, nanti saya bisa dikoreksi ya. Konfirmasi ya Iya kita ya. konfirmasi Mas Khalid ya, itu lebih kepada sosok partai yang lebih nyaman ada di blok Oposisi. oposisi kan gitu. Jadi luar biasa itu kalau gema suara PKS itu di parlemen, di luar parlemen begitu mengkritik pemerintah itu luar biasa ya, banyak didiskusikan, banyak juga direspon banyak kalangan gitu dan dianggap merepresentasikan juga tidak hanya pemilih PKS seperti itu. Nah, memang nantinya akan ada plus minus ya. PKS ini bukan berarti saya lihat partai nggak punya pengalaman untuk di pemerintahan. Di zaman Pak SBY dulu berapa kali kan gitu ikut bergabung ya pada periode pemerintahan Pak SBY. Tetapi memang kemudian saat ini gitu ya kalau saya ditanya gitu ya, pertanyaannya kan sederhana, apakah kalau kita lihat kan gelagatnya PDIP ini kan jelas-jelas porsinya sudah banyak akan Ya. untuk blok oposisi. PKS ini apakah akan menemani PDIP gitu atau gitu membiarkan PDIP sendirian dan kemudian bergabung Oke. ke Prabowo kan gitu. Oke, nah inilah kita coba cari jawabannya langsung dari PKS, Mas Iqbal. Gimana nih, ini betul kawan lama, artinya kalau peluangnya besar sudah diagendakan dong pertemuan antara PKS dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto? Ya, saya kira saat ini politik kita sangat dinamis sekali ya. Kemarin kami sudah mengundang berbagai pihak untuk melakukan silaturahmi dalam rangka halal bihalal, termasuk kami juga mengundang Pak Prabowo ya dan pimpinan-pimpinan partai lainnya. Jadi untuk soal koalisi, pimpinan PKS sudah membentuk badan pekerja Majelis Syuro yang akan diputuskan oleh Majelis Syuro untuk mengkaji, lakukan komunikasi. Artinya memang dinamis sekali. Berada di luar atau berada di dalam itu adalah sama-sama baik, tetapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan kami di Majelis Syuro. Karena Majelis Syuro ini adalah perwakilan dari kader-kader dan anggota PKS yang nanti akan membahas apakah berada atau di luar pemerintahan. Oke, tapi sebelum membahas berada di luar atau di dalam pemerintahan, sudah ada agenda bertemu dengan Pak Prabowo dulu belum sih Mas Iqbal? Ya, kami kemarin dalam acara halal bihalal kami sudah mengundang Pak Prabowo dan Gerindra, tetapi kemungkinan waktunya belum pas. Jadi saat ini komunikasi masih taraf informal. Saya kira nanti juga mungkin Pak Prabowo juga mungkin akan mengundang kami atau datang ke kantor kami
Yang jelas kami sangat terbuka untuk berkomunikasi, tetapi lagi-lagi soal keputusannya apakah bergabung atau di luar pemerintahan itu nanti dari hasil kajian yang dibentuk oleh pimpinan, yaitu Badan Pekerja Majelis Syuro yang akan melakukan komunikasi. Oke, Mas Nyarwi, apakah pertemuan Pak Prabowo dengan PKS ini akan cukup menjadi pertimbangan yang dibawa oleh Majelis Syuro nanti untuk mengkaji kemudian mengambil keputusan? Ya, itu salah satu faktor atau variabel ya Ken ya. Tapi kalau kita lihat tradisi berpartainya PKS, ini kan ada agak mirip-mirip juga dengan PDIP ya, partai kader ya. Jadi saya kira dinamika di internal itu luar biasa untuk bisa memutuskan apakah bergabung gitu atau katakanlah di luar kekuasaan. Saya kira itu hanya salah satu saja. Tetapi balik lagi saya setuju dengan pendapat Bung Iqbal tadi ya. Kalau kita baca struktur PKS itu kan ada namanya Majelis Syuro. Ya. Dan itu kan punya otoritas yang besar ya dalam memutuskan arah dari partai ini nanti ke depannya ya, termasuk dalam pemerintahan di parlemen, kemudian termasuk apakah gabung apa tidak. Jadi saya kira tapi kalau kita lihat ya satu lagi ya Ken ya. Kita tidak melihat ada persoalan yang kritis ya atau serius ya. Misalnya dari pimpinan Majelis Syuro ini misalnya melakukan kritik atau apapun selama Pilpres ya ke Pak Prabowo ya. Jadi ada kemungkinan juga gitu loh. Cuma memang saya kira ya ada plus minusnya. Misalnya contoh kalau PKS memilih bergabung, suara-suara kritis yang selama ini itu masyarakat itu mengenal PKS yang berani mengkritik di parlemen, di DPR, kemudian juga menyuarakan banyak hal, itu kemungkinan bisa berkurang ya, atau bahkan suaranya akan berbeda jadinya ketika nanti di era pemerintahan Prabowo Gibran berkuasa seperti itu. Nah ini ya itu. Mas Iqbal, gimana nih menjawab karakter yang dimiliki oleh PKS? Selama ini kan kita kenal PKS ini punya suara kritis loh yang cukup diperhitungkan juga nih. Baru kali ini aja tapi kan berseberangan sama Pak Prabowo, tadi disampaikan Mas Nyarwi sudah kawan lama loh sebenarnya. Nah apa yang kemudian dipilih? Tetap mau jadi kawan lama tapi rasa baru atau tetap mempertahankan karakter berada di oposisi? Ya saya kira memang yang dilihat dari rakyat tentang PKS adalah konsistensi ya. Di pemerintahan 2 periode terakhir kami berada di luar pemerintahan dan konsisten sampai akhir. Tidak terjebak bulu kayu, tidak terjebak ajakan. Karena bagi kami berada di luar dan di dalam itu bukan sebuah prestasi, tetapi bagi kami ini adalah bagian dari komitmen kepada para pendukung, bagian dari komitmen kepada rakyat bahwa kami tetap mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan terbukti, siapa kalau tidak ada PKS kemarin yang di periode ini, siapa yang akan berteriak tentang kenaikan BBM? Siapa yang berteriak tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan pekerja dan buruh? Siapa yang berteriak tentang Undang-Undang yang IKN yang tentu saja bagi kami itu adalah terburu-buru. Jadi bagi kami saat ini, kami sepenuhnya terbuka, tetapi bagi kami tidak mudah untuk begitu saja, tetapi harus ada kajian yang dalam. Dan kami menyerahkan kepada Badan Pekerja Majelis Syuro untuk melakukan komunikasi. Oke, baik. Ini tidak saja memprediksi skor timnas Indonesia, tapi kita juga harus memprediksi nih Mas Nyarwi, peluangnya sebesar apa sih PKS nanti untuk jadi di koalisi masih atau ada oposisi? misteri juga kan. Masih ada misteri, dijawabnya tapi nanti ya Mas Nyarwi, Mas Iqbal, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, Prabowo masih di hati PKSK. Kita langsung tanyakan saja kalau begitu ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini kan sudah ketemu PKB, sudah ketemu Nasdem. Pelukannya sepertinya erat antara Pak Prabowo, PKB dan juga Nasdem sepakat katanya kerjasama untuk rakyat. Kesepakatan itu akan kita lihatkah ketika nanti pertemuan antara Pak Prabowo dan juga PKS terjadi? Ya saya kira kalau kedekatan dengan Pak Prabowo ini nggak usah diragukan ya. PKS 2 kali dalam pemilu itu mendukung, jadi pendukung utama bahkan ya. Bahkan Pak Prabowo itu selalu menyebut PKS itu segajah ya, teman sahabat segajah, bukan sekutu lagi ya, segajah. Tetapi lagi-lagi pada pemilu kali ini kami kebetulan berbeda pilihan, berbeda pandangan, sehingga memang pada periode ini tidak mendukung. Jadi kalau soal komunikasi, soal kedekatan nggak diragukan. Jadi kita melihat bahwa banyak pertimbangan yang akan dilihat ya, dari aspek geopolitik, dari aspek kepentingan nasional, termasuk dengan aspirasi dari masyarakat khususnya dari pimpinan dan juga kader-kader PKS.
Tetapi kami meyakini Badan Pekerja Maju Suro yang sudah dibentuk tentu saja melakukan kajian yang mendalam, ya, komunikasi-komunikasi yang sangat efektif untuk melihat apakah berada di dalam dan di luar. Jadi kalau hubungan antara PKS dengan Gerindra ini sudah berlangsung lama, dan ini tentu saja bukan hal yang baru untuk berkomunikasi. Jadi sebelum partai-partai lain mendukung Pak Prabowo, sejak lama PKS sudah mendukung Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi pada pemilu ini kita berbeda pandangan, berbeda pilihan, dan itu hal biasa dalam politik. Oke, tapi kan pemilunya sudah selesai lah ya Mas, kita bilang lah ya, karena kan nanti sudah sah, tinggal pelantikan. Nah, akankah kita melihat cinta lama ini bersemi kembali gitu Mas Iqbal? Ya, saya kira segala kemungkinan dalam politik terjadi, apalagi kami berpandangan, pimpinan berpandangan bahwa berada di dalam ataupun di luar itu sama-sama terhormat. Ya, jadi kami lagi-lagi tidak bisa terburu-buru memutuskan, tetapi PKS punya mekanisme sendiri, PKS punya badan pekerja yang sudah dibentuk. Kita lihat saja nanti bagaimana keputusan. Yang jelas PKS sama-sama ingin juga melihat bagaimana ke depan pemerintahan itu juga bisa dilaksanakan, ya, dengan janji-janji politiknya, dan PKS tentu saja akan senantiasa juga mengkritisi, ya, tentu saja juga memberikan masukan-masukan yang positif. Karena bagi kami dalam politik itu bukan hanya soal kepentingan pribadi atau seseorang, tapi juga kepentingan masyarakat. Dan apa yang kami tunjukkan selama periode pemerintahan Pak Jokowi adalah sesuatu yang juga efektif berada di luar, tapi juga bukan tidak mungkin berada di dalam. Jadi kita tunggu saja nanti hasil keputusan Majelis Suro PKS. Oke, baik Mas Nyarwi, gimana nih? Akan senantiasa mengkritisi dan memberikan masukan yang positif, tapi kira-kira akan memberikan kritis dan masukannya sebagai salah satu menteri di kabinet atau tetap di oposisi? Ya, kalau saya lihat dari pernyataan Mas Iqbal ini tadi masih bimbang itu. Kan? Jadi, tapi memang saya lihat PKS katakanlah punya semangat yang kuat ya untuk konsisten sebagai partai politik gitu ya, menjadi aktor penting dalam demokrasi gitu, dan itu tadi disampaikan penjelasannya Mas Iqbal itu kan luar biasa ya, di masa Pak Jokowi perannya konsisten seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ya, hatinya PKS ini saya lihat kok banyak bergeser juga, terbelah gitu, udah dekat gitu ya dengan Pak Prabowo. Makanya itu saya kemudian berpikir, akankah PKS itu meninggalkan seandainya PDIP memilih oposisi itu sendirian gitu loh. Nah ini yang kemudian masih kita tunggu-tunggu, padahal ruang oposisi lebar. Tapi biasanya kalau ruang oposisi itu kan jalanan yang sepi ya. Nah ini kan jalanan ramai tapi padat. Nah ini milih yang mana? Kita belum bisa melihat, nanti akan tetap kita tunggu aja ini kan. Tapi peluangnya seperti apa Mas? Kira-kira ini akan jauh di mata dekat di hati atau dekat di mata dan dekat di hati? Ini kita masih saya lihat ya, nanti sejauh mana ini ya, mungkin termasuk Mas Iqbal itu ya. Ini kan kelompok-kelompok yang muda saya lihat itu masih nyaman banyak bersuara kritis. Tetapi kan saya kira kelompok-kelompok faksi yang lebih senior itu kan melihat secara panjang, jangka panjang ya, plus minusnya. Tapi dugaan saya ya, PKS ini membutuhkan ruang yang lebih lebar dalam berpolitik, itu termasuk ruang pengaruh ya elektoral. Nah mungkin dugaan saya pilihan-pilihan di luar itu masih dipertimbangkan oleh banyak orang. Tetapi juga kenapa begitu? Karena PKS ini termasuk partai kader yang cukup militan, punya banyak resources juga ya untuk diorganisir walaupun terbatas. Tetapi sisi lain juga ada ya masa kerinduan-kerinduan mungkin ya bisa jadi. Bagian dari lebih indah kalau kekuasaan. Iya, bagian dari kekuasaan, sama bukan hanya ke Pak Prabowo rindunya, tapi rindu ikut memerintah seperti masa SBY dulu, pemerintahan SBY. Nah itu kita tunggu juga. Tapi itu gimana Mas Nyarwi nanti di grassroots-nya sendiri nih dengan sikap PKS seperti apa? Nah grassroots PKS itu memang salah satu PR bagi elit-elitnya. Karena kalau kita lihat kan militansi pendukung PKS cukup besar kemarin dan konsisten loh kan dengan pemilu sebelumnya. Dan itu dalam posisi PKS di luar pemerintahan, istilahnya di luar faksi yang mendukung Prabowo Gibran. Nah pertanyaannya adalah kalau PKS melakukan pilihan ini butuh data riset yang baik. Akankah ditinggal juga? Nah ini saya kira akan menjadi pertimbangan juga. Tapi dugaan saya ya, PKS itu sangat sulit ya meninggalkan basis konstituennya. Makanya itu sampai hari ini masih belum yakin gitu ya, belok ke Pak Prabowo gitu dengan risiko tentu saja gitu, atau katakanlah tetap konsisten ya, menemani misalnya, menemani PDIP seandainya PDIP ini di luar. Ya kita masih belum lihat Pak, tapi saya yakin ini masih akan menjadi perdebatan yang sangat panas di dalam. Nah, kita lihat pada senyum-senyum di luar gitu, tapi di dalam saya kira galau. Ya galau gitu. Oke,
kita nanti akan tunggu ya. Ini Mas Iqbal senyum-senyum tapi sebenarnya hatinya galau ya. Kita tunggu kegalauan PKS ini akan berlabuhnya seperti apa. Memutuskan untuk melepas rindu dengan romantis atau cukup jauh di mata dekat di hati saja. Terima kasih Mas Nyarwi, Mas Iqbal sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum.